Sahabat CP, salam sehat bagi kita semua. Hukum harus ditegakkan. Begitulah prinsip dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 sebagai negara hukum. Bersama saya Clara Panggabean, hari ini kita kembali bersuasapa. Saya ingin membahas tentang hal yang sedang berlangsung saat ini. Bahkan untuk selanjutnya juga, yaitu tentang proses pemeriksaan saksi di pengadilan dalam perkara Sambo CS, beberapa terdakwa lainnya. Beberapa waktu yang lalu ternyata ada suatu tontonan yang tidak biasa, di mana dalam hal adanya live streaming ataupun peliputan sidang yang ternyata audio atau suara dari saksi dibisukan, yaitu dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara Baradae, di mana terdapat gambar namun tidak terdengar suaranya, sehingga timbullah pertanyaan dari masyarakat, kok suaranya tidak terdengar namun diliput? Padahal masyarakat ingin mengetahui apa yang terjadi dan apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut. Sehingga saat ini saya ingin mengkaji hal tersebut dari sisi hukum yang berlaku, terutama hukum acara pidana, dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Sahabat CP, masih ingatkah kalian sewaktu perkara Jessica Mirna, di mana hampir seluruh proses sidang yang berlangsung ditayangkan secara live atau secara langsung melalui televisi, mulai dari pembacaan dakwaan hingga putusan, termasuk dalam pemeriksaan saksi-saksi, itu disiarkan secara live. Tetapi dalam perkara Ahok ternyata hal tersebut tidak terjadi lagi karena hakim melarang siaran secara langsung. Sementara di dalam perkara Baradae, saat pemeriksaan saksi-saksi ada gambarnya namun tidak ada suara. Nah, sebenarnya bagaimanakah ketentuannya dan seharusnya bagaimana? Sahabat CP, secara hukum, asas transparansi itu harus dilaksanakan, yaitu masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi, terutama wartawan, media cetak maupun media elektronik adalah berhak untuk meliput dan memberitakan suatu kejadian, yaitu terutama proses persidangan yang ada di pengadilan, yang mana dinyatakan oleh hakim itu terbuka untuk umum atau open bar head. Berarti setiap orang itu berhak untuk menghadiri sidang, apalagi wartawan adalah haknya untuk meliput persidangan. Namun di sisi lain, ketentuan hukum acara pidana dalam proses persidangan itu tentu haruslah dilaksanakan. Sahabat CP, dalam pasal 159 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP secara tegas menyatakan, hakim ketua sidang meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. Berdasarkan pasal 159 ayat 1 KUHP tersebut, maka saksi yang satu dengan yang lain tidak bisa saling mendengar, karena hal ini harus dicegah supaya jangan terjadi suatu kesaksian yang dipengaruhi oleh saksi-saksi yang sebelumnya. Nah, sahabat CP, di akhir proses perkara Jessica, ada yang protes atas persidangan saksi-saksi yang diadakan secara live dengan alasan hal tersebut melanggar ketentuan hukum acara pidana. Beberapa bulan kemudian dalam perkara Ahok, hakim sejak awal persidangan menyatakan bahwa persidangan dilarang diliput secara langsung atau live, terutama dalam pemeriksaan saksi-saksi. Nah, dalam hal ini juga haruslah berlaku kepada seluruh perkara yang saat ini sedang berlangsung, termasuk dalam perkara Sambo CS. Inilah ketentuan yang harus kita taati demi objektivitas
serta bobot saksi-saksi yang disidangkan. Memang KUHP dibuat dan sudah berlaku lebih 40 tahun. Pada saat penyusunan KUHP belum seperti saat ini di mana sudah memasuki dalam era digital. Tetapi apapun itu, KUHP haruslah dilaksanakan. Bahwasanya untuk saksi yang satu dengan yang lain itu tidak dapat didengarkan atau ditonton secara live. Bahkan kalaupun ada seorang yang pada saat saksi yang lain diperdengarkan keterangannya di persidangan, ternyata dia berada di ruang sidang, nah maka dia tidak bisa lagi didengar keterangannya sebagai saksi. Jadi kepada masyarakat, ya secara hukum pelarangan oleh hakim yaitu siaran live atau langsung memperdengarkan suara saksi secara live saat pemeriksaan di persidangan itu sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Baik, demikian penjelasan dari saya, kiranya bermanfaat bagi kita semua. Nantikan episode-episode berikutnya ya. Dadah!